Alhamdulillahilladzi atana fil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillah bissalatu wassalam alaika wal ali ayya khairal rasul. Wabillahi wa anta bihulqin azim. Fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthus salamullah alaika rabbini bi'idhnillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah silatul yang terhormat para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para ustadz, dan juga para calon ustadz, wabil khusus ustadz dan kiai beneran, Ustadz Fauzi, Ustadz Juhairi SPDI LCMA Waket hari ini ya. Dan yang terhormat kepada Abdul Sholat, yaitu Ustadz sejuta umat Ustadz Abdul Khofar. Dan yang kami hormati dan kami patuhi Ketua Persatuan Warga Negara Indonesia, yaitu Presiden kita yang sangat kita banggakan, dan juga beserta wakil Mas Fauzi. Nah, kalau hitungannya para alim ulama itu kiai ustaz. Nah, kalau hitungannya ke persatuan Mas ya, dan yang terhormat seluruh jajaran kepengurusan Persatuan Warga Negara Indonesia, mulai dari pembina, pembimbing, penasehat, dan segenap warga Persatuan Warga Negara Indonesia yang dari Taiwan, sekaligus yaitu warga Mushola Al-Ikhlas Manggar yang kami muliakan, dan para tamu undangan, dan juga para hadirin yang hadir pada kesempatan malam hari ini ya, dan juga seluruh ketua-ketua organisasi ataupun dari saudara-saudara yang ada dari berbagai organisasi yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang bernaung di bawah KMIT ataupun di bawah komit, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami dari warga Persatuan Indonesia PWNI. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan fi hudurikum. Alhamdulillahirobbilalamin. Marilah kita panjatkan puja dan cita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga dalam kesempatan yang mulia pada malam hari ini kita dikumpulkan di Mushola Al-Ikhlas Manggar dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, di tengah-tengah merebaknya wabah virus corona, tapi tidak mengecilkan niat hati kita untuk mendekatkan taqarrub ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah tanda bahwa iman itu memang butuh pembuktian dulu ya. Seperti corona, tapi kita ibadah kita jadi terhalang. Yang penting kita hati-hati saja, waspada, mematuhi segala peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah Thailand khususnya ya, untuk menandai rasa syukur kita kepada Allah karena kita hari ini, malam ini, dan mudah-mudahan seterusnya kita diberi perlindungan yang sempurna. Untuk menandai rasa syukur itu, mari kita kembali dengan ucapan kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua kalinya, sanjungan sholawat salam barokah yang setidak-tidaknya dan yang seagung-agungnya kepada beliau junjungan kita baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabina alaihi wassalatu wassalam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa tabi'in tabi'ina illa yaumil qiyamah. Sudah
adanya salam hormat ketakziman kepada para kekasih Allah, para ustaz, para kiai, para pejuang-pejuang yang mendekatkan kita kepada Allah, ya, wabil khusus Jami'il Aqwamil Awalil Ilal-Hidin, khususan Fausul Zaman Wawan di Besarkan sebelum acara kita mulai, ini lagi ada orang sekliwatan. Sebenarnya acara pada malam hari ini itu memperingati Isra Mi'raj baginda Agung Rasulullah SAW. Ya, untuk menghormat, jadi kita sebagai umatnya beliau Rasulullah, untuk menghormat dan untuk mengikuti semua tuntunan yang dituntutkan oleh Rasulullah. Mari kita sebelum acara kita buka, kita tata agar lahir batin kita yang sebaik-baiknya, ya. Kita tata niat kita niat ibadah karena Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak sekian ini. Selamat datang Bapak Ustaz atau telah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari di tengah-tengah wabah yang merebak ini, mudah-mudahan penyakit ini segera diangkat oleh Allah. Jadi kita baca Al-Fatihah satu kali dan juga sekaligus kita buka acara pada malam hari ini. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan oleh Allah, jadikan orang yang senantiasa mendapatkan mahabbah yang sempurna, ridho yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila rabbi qawsul zaman wa awalihi wa sa'iri awliya ilahi radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di sini saya sebagai penata acara, ya. Acara yang pertama yaitu tawasul, dan dilanjutkan istighosah, dan dilanjutkan dengan haludiyah, dan acara yang terakhir yaitu tausiah, yang terakhir, ya, mauidhah hasanah oleh beliau Bapak Kiai dari Lombok jauh-jauh datang ke Thailand, sholat ikhlas, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Juwairi SPDI LCA. Monggo kalau aturaken datang Bapak Ketua. Maka ada lupa, nanti ada sambutan. Setelah malunian nanti ada sambutan dari Bapak Presiden kita yang kita cintai, yaitu Bapak Fauzi. Monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila hadrati Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.
فاتحة وبارك وصل على بين وامتنا والجدد والجد ونقص وصل ولمن جزى من حكمنا جزاء والعدل الشهر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahumma bangsa kita yang saat ini terkena virus wabah virus dan untuk doa untuk kita yang saat ini terlewat semoga selalu Al-Fatihah Allah SWT menjaga kita daripada virus ini, kita dijauhkan daripada balak subhanahu Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa Muhammad warahmatullahi yang saleh dan kubur semoga sebab Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kedua orang tua kita dan menjadikan kuburnya di jinan wala ta'jalna min khufati niran dijadikan taman surga kata anak yang saat ini berkumpul di majlis insyaallah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan doa untuk anak-anak kita semoga anak kita jadikan anak-anak yang saleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Syaullahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila qawlihi amin shalihah jami'atin nafi'ah summa hajat ya Allah hajat jamaah ya Allah fi qabri ya Allah fi qabri ya Allah fi qabri ya Allah ila salawati nama khalqi amin. Syai'ulakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Qadir, 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 ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Muqdiru ya Khaliq, ya Muqdiru ya Khaliq, ya
بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء
Bismillah ma syaa Allah, ma kana min ni'mati fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sa'altuka ya Ghaffar afwan wa tawbatana wa bil qariyati harfud man takhayyala. Sa'altuka ya Ghaffar afwan wa tawbatana wa bil qariyati harfud man takhayyala. سألتك يا غفار أقبل وتوبتنا وبالقرية حرفت من تخيلا. يا جبار يا قهار يا تلبك في سالية الخد حقنا وحق المسلمين ممن ظلم والمسلمين والعاد علينا وعلى المسلمين. الفاتحة. صلوا على النبي محمد صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. Ya Rabbi salli ala
Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. ولا
وضاعت الحبيب صلى الله عليه وسلم سائرا عابدا كأنه البدر في تمام أهله الكرام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وولد صلى الله عليه وسلم مهدونا بالعناية بحور الهداية فاشرق ببهاء القضاء وتلألأ الكون من نوره وأنواره ودخل في بيعته من بقي من الغداء كما دخل فيها من أول الفضيلة المعجزات ببرودنا لفرد وسقوط الصفات ورمية الشياطين من السماء من شهور المغرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصورة سلطانه دليل الخالق لما تعلق بالسلام النور الساطع من بائه يا الله الداعون على الماضي اللهم صل وسلم وبارك عليه
Alhamdulillah istighosah dan maulid sudah selesai. Dijauhkan dari malapetaka. Amin. Terus yang mari kita berdoa bersama-sama untuk kita sendiri para muslimin muslimat seluruh dunia dan teman-teman PMI Taiwan khususnya, mudah-mudahan khususnya yang sedang dilanda fitnah akhir zaman, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu. Amin ya Allah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa kallim mawsidana waghfir lana ma baqa ya wasi'al Amin Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi
Muhammad. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada yang bertugas pada malam hari ini, kepada Ustaz Hamid dan juga anggota Rabana Al-Azhar dan juga para Al-Ikhlas Mania dimanapun berada, ya, yang bisa mengikuti secara live ataupun yang bisa hadir di musola Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini yang bisa kita lakukan doa-doa dan sholawat kepada baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadikan nanti kita semakin dekat kepada Allah dan menjadikan kita menjalankan perintah-perintahnya itu semakin mudah. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang di Indonesia atau dimanapun berada dan yang di studio, setelah sampai sebelum acara sampai ke puncak acara, ini sambutan dari Presiden PWNI. Nah, yang belum tahu kan di studio di musola, maksudnya mohon maaf sudah ya, di musola kan belum tahu mana sih Presiden kita, Presiden Persatuan Warga Negara Indonesia. Ini beliau Al-Ustaz Fauzi dari Malang. Kami persilahkan. Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita masih bisa dikumpulkan dan masih bisa dikumpulkan dalam keadaan sehat dan walafiat. Allahumma amin. Salawat serta salam tetaplah tercurahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Sallu ala nabiyina Muhammad. Semoga antara syafaat ini Allah mencatat kita sebagai min ahli jannah. Allahumma amin. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah yang turut andil dalam acara PHB yaitu peringatan Hari Besar Islam. Semoga apa yang panjenengan hadir, panjenengan ikut turut andil tenaga pikiran dalam acara ini, semoga Allah mencatat sebagai amal hasanah untuk kita semua. Allahumma amin. Dan untuk bahwasanya di musola ini ada yang namanya majelis taklim setiap malam minggu. Monggo para jamaah yang insyaallah yang banyak problem rumah tangga, problem yang lain, artinya mungkin sepi yang bagaimana, monggo hadir di majelis ini. Insyaallah sahabat yang kita hadir majelis Allah berkati. Dulu saya waktu mau ke Taiwan sini pernah dapat ijazah, jikalau engkau mempunyai beban yang berat, banyak masalah, itu suruh baca sholawat yang namanya sholawat Sajadatun Nukut. Itu insyaallah saya dapat ijazah di Sepur yang namanya Adi Dalam. Kalau di pondok pesantren orang yang ngawulo, orang yang berbakti kepada kiai. Waktu itu saya dapatkan di Jakarta, insyaallah itu Pasar Senen. Dia orangnya Sunda, cuma nggak tahu itu. Saya lagi sholawat, dia ngomong, loh kok baca sholawat saja itu dari mana? Saya lihat di YouTube Pak. Saya ini santrinya. Jikalau Mas, loh berarti sangatnya langsung. Jikalau sampai punya problem rumah tangga, problem apa pun, baca sholawat, yaitu namanya sholawat Sajadatun Nukut, yaitu dibaca setelah Isya 400 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hajatnya sampai insyaallah itu kabul. Seperti Anda menanam pohon luwak di depan rumah Anda, baca 400 al-istiqomah. Semua itu tergantung dari niat kita. Kalau kita istiqomah, insya Allah bisa. Kalau bacanya sekarang 4.000, besok nggak baca ya nggak bisa.
artinya istiqomah. Monggo ya itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam insyaallah ada ustaz kita yang lebih mumpuni dan makanya kalau saya berbidangnya. Tapi insyaallah semoga yang hadir ini Allah dan Rasulnya tersenyum kepada kita dan segala hajat-hajat kita dhahiran wa batinan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niat kita kumpul dengan orang-orang yang saleh. Allahumma amin. Demikianlah dari sahabat saya. Akhir kalam apabila ada kata yang tidak berkenan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Allahu Akbar. Semangat ya Mas ya, tetap semangat. Terima kasih kepada Bapak Presiden PWNI yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan. Amin, amin, amin. Dan kita semua juga diberi kesehatan dan selamat. Amin. Nah, ini telah sampai pada puncak yang acara pada malam hari ini, yaitu Mauidul Hasanah dari beliau Bapak Kiai Al-Juhairi dari SPDI LCMA jauh-jauh dari Lombok. Ini datang ke Taiwan Mushola Al-Ikhlas untuk memberikan nanti wajangan kepada kita semua. Ya, mari kita berkonsentrasi ya untuk mendengarkan apa yang akan digaungkan kepada kita semuanya. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Rasulullah, dan mengisi dari semua kenikmatan-kenikmatan Allah ini. Mungkin nanti ada yang mau bertanya, silakan bertanya sama beliau ya. Mungkin itu terima kasih. Sesudah kami serahkan kepada beliau Bapak Ustaz Juhairi SPDI. Sallu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ini dah banyak masalah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah. Mantap. Ini wajah-wajahnya ada yang baru, ada yang lama. Apa? Pantun. Karena ada permintaan dari jamaah yang paling duri. Ada jamaah untuk jamaah yang baru datang. Sambal terasi tak terlalu pedas. Boleh dimakan sama ikan kerapu. Sisihkanlah waktu untuk mushola Al-Ikhlas. Hanya satu dalam seminggu. Kemudian untuk yang lama, pohon terima di sumber petir. Pohon terima di sumber petir. Patah tumbuh hilang berganti. Yang sudah lama jangan khawatir, insya Allah tidak akan rugi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mukarramun fa'aliyat ulama, para ustaz dan ustazah, wabil khusus keluarga besar tokoh Indo Fatimah, mudah-mudahan semakin berjaya di bumi Formosa. Amin ya Allah. Sama-sama kita hormati Bapak Ketua PWNI Taiwan, Bapak Ustaz Fauzi, yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Gofar selaku pengasuh Mushola Al-Ikhlas Nankan, dan yang sama-sama kita hormati juga Bapak Bambang, manajer tren Nankan Taiwan.
Pesantren Al Daud. Yang besar dan yang besar yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah yang mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat atas nikmat yang sudah kita terima ini, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur. Salawat serta salam mudah-mudahan dapat tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di dalam kehidupan kita istiqamah dalam beribadah, ketika menghadap Allah dan di akhir nanti akan mendapat syafaat ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka mengenang suatu peristiwa yang pernah dialami oleh baginda Muhammad SAW, yaitu Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Untuk itu malam hari ini saya ingin menjelaskan beberapa pendapat ulama terkait kapan peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena banyak ustaz yang berceramah ini tanggalnya, ada yang mengatakan Isra tanggal ini, ada yang mengatakan tanggal ini. Memang peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada 6 pendapat ulama, dan 6 pendapat ulama ini sudah dirangkum oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahim Al-Mahfuz. Yang pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj, kata Imam At-Tabari dan Imam Al-Baihaqi, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tahun pertama kenabian. Jadi jauh awal. Kemudian yang kedua, pendapat Imam An-Nawawi dan Al-Qurtubi bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tahun kelima kenabian. Pada tahun kelima kenabian terjadi Isra dan Mi'raj. Dan yang ketiga, Isra dan Mi'raj terjadi, ini yang sudah populer. Jadi menurut jumhur kaum muslimin bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-10 Kenabian. Terjadi Isra dan Mi'raj. Kemudian pendapat yang keempat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada bulan Ramadan. Tahun, kalau tidak salah, tahun ke-12 Kenabian. Terjadi pada bulan Ramadan. Ramadan sudah ada Pak Uji? Sudah. Ramadan sudah ada, puasanya yang belum. Jadi bulan itu sudah ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Bulan itu sudah ada. Tetapi ibadah yang mengisinya belum. Karena perintah puasa turun pada tahun kedua Hijrah. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kemudian pendapat yang kelima, Isra dan Mi'raj terjadi pada bulan Muharram. Bulan Muharram di akhir tahun. Kemudian pendapat yang terakhir bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada bulan Syawal 1 tahun sebelum hijrah. Jadi apapun pendapatnya, apapun pendapat ulama, kita tetap mengikuti yang mayoritas ulama, yaitu 27 Rajab. Jadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi sebelum hijrah? Andailah peristiwa itu dibuat-buat seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir dan sampai sekarang, tentu mungkin mereka menuduhkan dia sedang berpikir
menghayal naik ke langit, berjumpa dengan malaikat dan sebagainya. Tentulah dia akan buat ketika dia sudah berada di kota Madinah. Kenapa? Karena kalau sudah di kota Madinah, beliau sudah punya kekuasaan. Ketika beliau sudah ada di Madinah, beliau sudah banyak yang mengikuti. Jadi tentulah cerita-cerita itu akan dia karang. Kenapa? Karena tak seorang pun yang menolak. Tapi kenapa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi sebelum hijrah? Berarti itu menandakan, membuktikan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu benar-benar terjadi. Dan sekaligus peristiwa Isra dan Mi'raj itu untuk membuktikan siapa yang betul-betul pengikut Nabi dan siapa yang berpura-pura. Kemudian menjelang Isra dan Mi'raj ini, Nabi SAW mengaku bahwa ketika aku masih berada di kota Mekah, terbukalah atap rumahku kataku. Terbukalah atap rumahku. Pada saat Jibril, kemudian turunlah malaikat Jibril, kemudian membelah dada. Summa ghasalahu bima'i Zamzam. Kemudian dicucilah hatiku dengan air Zamzam. Summa ja'a biqistin min zahab. Kemudian dibawakan bejana yang terbuat dari emas. Kemudian summa mali'u bi hikmatin wa imanan. Kemudian bejana yang diisi dengan hikmah dan keimanan. Kemudian setelah itu dituangkanlah ke dalam dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai habis. Setelah itu dirapatkanlah kembali. Jadi itu prosesnya. Jadi malaikat Jibril turun, membelah dadanya, kemudian dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam dadanya hikmah dan keimanan. Proses seperti itu. Jadi apakah peristiwa dibersihkannya dada Nabi itu maknanya zahir atau maknanya sekedar makna kiasan ataukah betul-betul tidak? Jadi peristiwa Isra dan peristiwa itu benar-benar terjadi. Kenapa? Kata Anas bin Malik riwayat hadis. Wa qad kuntu ara athara zalika mihyam fi sadri. Mata kepalaku sendiri yang melihat ada tanda itu pada dada. Karena Anas bin Malik pernah menjadi pembantu Nabi selama qadimtu asara sinin. Jadi pernah menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Jadi pembantu Nabi membawa ke rumah Nabi, membawa air mandi Nabi, dan pernah dia melihat ada bekas setelah pada Nabi dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di dalam Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi kita ke ayat Al-Qur'an ini. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan bahwa kita manusia ini terbagi dalam 3 dimensi waktu. Yang pertama apa yang disebut dengan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu, kata anak-anak muda sekarang, itu adalah kenangan. Masa sekarang adalah kenyataan. Dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, angan-angan, dan cita-cita. Lalu bagaimana kita umat muslim menyikapi 3 dimensi waktu ini? Tentu sebagai seorang muslim yang baik, kita menyikapinya bahwa masa lalu itu akan kita jadikan sebagai bahan pelajaran untuk menentukan sikap kita hari ini, dan sekaligus kita akan merencanakan masa yang akan datang. Sehingga hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok haruslah lebih baik daripada hari ini. Makanya apa kata Al-Quran? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat kita. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah engkau merencanakan apa yang akan kita kerjakan untuk hari esok. Ini menentukan kita harus
berusaha untuk lebih baik dan lebih baik. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks inilah kita akan membicarakan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam. Kalau kita selidiki bahwa harus kita maklumi memang bahwa Al-Quran ini bukan kitab sejarah, tetapi Al-Quran ini memuat peristiwa yang bernilai sejarah. Dan ketika Al-Quran menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini, itu berbeda dengan yang lain. Al-Quran menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu dimulai dengan kalimat tasbih. Subhanallah. Nah, di dalam cerita Al-Quran ini semua kisah-kisah yang diceritakan itu jarang memakai kalimat tasbih. Misalnya Al-Quran menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam, itu tak dimulai dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan tentang bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, peristiwa yang luar biasa, tetapi tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Pun Al-Quran menceritakan tentang bagaimana nasibnya umat-umat Nabi yang terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, umat Nabi Saleh. Seluruhnya diceritakan dalam Al-Quran, tapi tak satu pun yang dimulai dengan kalimat tasbih. Tapi ketika Allah menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, maka Allah memulainya dengan kalimat tasbih. Seperti yang kita baca tadi, Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Untuk itu, coba kita akan dekati ayat ini per kalimat untuk memudahkan kita di dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj. Pertama dari kalimat Subhanallazi, Maha suci Allah. Ini kata para ulama dalam ilmu balaghah. Subhanallazi ini adalah kalimat ijaz, yaitu kalimat yang redaksinya ringkas tetapi memiliki makna yang sangat padat. Sehingga di sana ada tertera kalimat lafzul jalalah. Ya, kata ulama mengatakan asli kalimat ini adalah subhanallahilladzi, Maha suci Allah. Lah disebut dengan kalimat tasbih. Kemudian yang kedua, kalimat asra, diperjalankan. Makanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan. Yang memperjalankan Allah, yang diperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi terima beres, tinggal dijalankan. Sehingga peristiwa Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit ketujuh. Dari sana sampai dia ke Rabbul Ahdar, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke bawah arsy. Kemudian menerima perintah salat, kemudian mengunjungi neraka dan surga, kemudian kembali ke Mekah tak lebih dari 1/3 malam. Pertanyaannya, kok bisa? Itu ya masalahnya, ya kan? Kenapa kok bisa? Karena kalimatnya asra, kalimatnya memperjalankan. Yang perjalankannya adalah Allah, yang diperjalankan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh kecil, saya misalnya pergi ke Taipei. Saya nggak tahu ternyata di kantong saya ada semut. Kemudian saya berangkat ke Taipei jam 7, sampai di Taipei jam 8, istirahat 1 jam, balik lagi dari Taipei ke Nangka sini sampai jam 10. Kemudian sampai di sini semutnya keluar, kemudian memberitahukan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaraku semut, dengarkanlah saya, percayalah kepada saya bahwa saya tadi pergi ke Taipei ke sini. Kawannya
itu, emang jam berapa kau pergi? Tadi saya berangkat jam 7. Terus baliknya jam berapa? Saya dari balik jam 10 sampai di sini jam 11. Kata teman yang satu, wah itu nggak mungkin, Mut. Nggak mungkin. Kamu berjalan aja dari sini sampai ke pasar setengah hari itu pun kalau nggak diinjak sama jamaahnya Ali Hasankan. Sama Wahid. Makanya di dalam kita memahami peristiwa Isra dan Mi'raj bukan memakai memakai kemampuan manusia, tetapi yang dipakai untuk memahami Isra dan Mi'raj ini adalah yang dipakai adalah kemampuan kemahasucian Allah, kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah kalimat yang perjalanan tadi kan Pak beres berangkat. Kalau jalan sendiri kalau tadi perjalanan mungkin lama baru sampai. Kemudian kalimat yang selanjutnya adalah bi'abdihi. Subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kenapa Allah memakai kalimat hamba? Kok nggak pakai kalimat langsung aja? Misalnya subhanallazi asra bi Muhammad. Kan tadi enak ada kan? Tapi kenapa memakai kalimat hamba? Maka kita temukan kalimat hamba ini, kita akan temukan dua penjelasan. Penjelasan yang pertama, kalimat hamba ini bahwa Isra dan Mi'raj Allah mengangkat memperjalankan Nabi Muhammad SAW ini bersama ruh dan jasadnya. Maka seseorang yang dikatakan hamba apabila memiliki ruh dan jasad. Apa sebab? Kalau jasad saja tanpa ruh, kalau jasad saja tanpa ruh, mungkin mayat kalau jasad tanpa ruh. Begitupun kalau ruh tanpa jasad, gentayangan, itu lagi ceritanya. Makanya dikatakan hamba apabila mempunyai ruh dan jasad. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj itu Allah perjalankan bersama ruh dan jasadnya sekaligus. Kemudian kalimat hamba yang kedua itu memiliki makna yang sangat dalam. Kenapa dikatakan hamba? Rasulullah SAW itu benar-benar hambaku, benar-benar hambaku. Karena apa? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak terjadi tiba-tiba. Itu kronologisnya panjang. Kronologisnya karena peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi di tahun-tahun sedih. Amul Husni. Tahun-tahun sedih. Kenapa sedih? Karena pada saat itu menjelang beliau diserahkan itu, hari-hari itu, minggu-minggu yang lalunya, mungkin tahun-tahun yang lalunya, bulan-bulan yang lalunya, orang yang beliau sangat cintai, tempat beliau bergantung itu seperti Abu Thalib, pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah. Itu wafat, dua-duanya wafat. Maka tahun itu disebut dengan Amul Husn, tahun duka cita, tahun sedih. Apalagi setelah itu, sebelum itu, waktu itu orang-orang kafir mengembargo. Jadi kadang makanan tak boleh masuk, mereka tak boleh berbicara dengan Nabi SAW, tak boleh menikah orang-orang Bani Hashim itu tak boleh menikah dengan orang-orang Arab. 3 tahun diembargo. Habis itu sedih di atas sedih. Kemudian dia mencoba untuk pergi ke Taif. Barangkali di Taif ini dakwah bisa berkembang. Untuk untuk menenangkan hatinya, supaya dia tenang. Berangkatlah dia ke Taif. Sampai di Taif, ayolah masuk Islam, saya Nabi Muhammad SAW dengan harapan mau menerima dakwah. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengusir. Jadi Nabi SAW ketika dakwah di Taif, orang Taif itu melempar Nabi. Dilempar dengan kotoran unta, dilempar dengan duri, sampai berdarah kritis. Kemudian Nabi SAW tersembunyi di balik bukit, seraya berdoa, Allahumma ya Allah, asqu du'afa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas. Ya Allah, Engkaulah tempat aku mengadu kelemahanku. Hari ini aku benar-benar hina di hadapan manusia.
doa itu sampai akhir, kemudian selesai berdoa, darah masih menetes, datanglah Jibril. Datang Jibril, Muhammad, tunjukkan bukan Jibril. Datanglah malakul jibal, malaikat jibal gunung, bukit besar. Malakul jibal, malaikat penjaga gunung, penjaga bukit. Muhammad, tunjukkan mana bukit yang paling besar, biar ditimpakan kepada suku sapi. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Bal arju ayyakhdijullah min astabihim may ya'budullah wa la yusyrik bihi syai'an. Semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka anak-anak yang akan menyembah Allah dan tidak bersekutu. Ayahnya boleh penjahat, boleh perampok, tapi anaknya kan tidak. Sehingga doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkabul. Taif itu sekarang 100% Islam. Kronologi sebelum beliau Isra dan Mi'raj. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tujuan Isra dan Mi'raj ini? Allah a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Tetapi kalau kita ikuti, kalau kita lihat ayat ini, maka kita temukan ayat di belakangnya linuriyahu min ayatina. Tujuan Isra dan Mi'raj itu kata Allah, agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Di peristiwa Isra dan Mi'raj adalah salah satu tujuannya adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, dan juga salah satu adalah sebagai contoh teladan yang merupakan tamsil bagi kita umat yang hidup pada abad ini, sebagai umat yang akan misalkan beliau waktu perjalanan Isra Mi'raj diperlihatkan keadaan di neraka. Contoh, beliau diperlihatkan orang yang sedang mencakar mukanya sendiri. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Jibril, ini masalah apa? Kemudian Jibril menjawab, ya Muhammad, itulah tamsil dari umatmu yang ketika hidup di dunia suka menceritakan kejelekan orang lain. Maka hari ini akan mencakar-cakar mukanya sendiri. Kemudian ada lagi tamsil yang diperlihatkan kepada Nabi. Ada orang yang dipotong lidahnya dari gunting yang terbuat dari api neraka. Ini tamsil apa lagi nih? Itulah tamsil ada umatmu yang waktu di dunia dulu suka bukan, suka memfitnah saudara sendiri. Peri taruh panjul nanti di akhirat digunting dari gunting yang buat dari api. Tetapi ada lagi yang lebih dahsyat. Apa itu? Wah, ada juga dibilangkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang yang tergantung dari rambutnya, kemudian tubuhnya ditusuk dari besi yang terbuat dari api neraka sampai ke kepalanya. Kemudian maaf cakap, dari keluarlah tanah dari kemaluan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ini tamsil apa lagi ya Jibril? Kemudian Jibril menjawab, ya Muhammad, inilah tamsil dari umatmu yang ketika hidup di dunia mereka tak pandai menjaga kehormatan, ahli zina. Maka nanti di akhirat kalau akan ditusuk dari kubur sampai ada lagi yang diperlihatkan kepada Nabi. Ada sekelompok orang yang ketika itu dia menanam. Pas dia menanam langsung tumbuh, langsung berbuah, langsung dipetik hari itu. Buahnya langsung dipetik hari itu. Begitu dipetik, tumbuh lagi buahnya. Dipetik, diambil buahnya, tumbuh lagi buahnya. Kemudian Nabi bertanya, ini tamsil apa itu? Inilah tamsil umatmu yang ketika hidup di dunia mereka rajin bersedekah. Amin ya Allah. Kita rajin bersedekah, nanti disebutkan
tanam, langsung tumbuh, langsung berbuah, langsung bisa dimakan. Nah, barangkali itu yang dimaksud dengan patah tumbuh bilang tadi. Ya kan? Yang terakhir, salah satu dari tujuan Isra dan Mi'raj ini adalah menjemput perintah sholat. Nah, ini menjemput perintah sholat. Apakah itu perintah Allah Subhanahu wa taala? Perintah sholat ini pun sangat istimewa. Kalau cuma perintah puasa, Allah cuma menurunkan ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Perintah haji juga betul, ayatnya turun. Perintah apa lagi? Kurban. Perintah haji, ayatnya juga turun. Tetapi ketika menerima perintah sholat, bukan sekedar ayat, nabinya diangkat. Masya Allah. Nabinya diangkat di perjalanan untuk menerima perintah sholat. Makanya sholat ini sangat penting sekali. Makanya betullah kata Nabi. Apa kata Nabi? Innama masalus sholat, innama masalus sholat fiddin. Kedudukan sholat dalam agama ini kama salai raksi fil jasad. Seperti kedudukan kepala terhadap anggota badan. Kita yakin seyakin-yakinnya kalau ada orang yang tidak punya tak punya kaki barangkali masih bisa sholat. Tak punya tangan sebelah masih bisa sholat. Tapi kalau sudah tak punya kepala, fokus. Oleh karena itu, Terus lo main game. jaga kita punya sholat. Apa kata Habib Bahar? Jaga kau punya sholat, sempurnakan kau punya sholat. Karena apa? Karena sholat adalah penentu kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Sholat adalah penentu apakah kita selamat pada masyarakat kita. Sholat adalah penentu apakah kita akan tenggelam dalam lautan keringat ataukah kita akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kata Nabi dalam sunnah Tirmizi? Inna awwalu yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya perkara yang pertama kali dihisab pada hari kiamat sholatnya. Faiza sholahat, jika sholatnya baik, faqad aflaha wa anjah, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Wa iza fasadat, tetapi jika sholatnya buruk, faqad khaba wa hasra, maka dia termasuk orang-orang yang buruk. Amin ya Allah. Untuk itu, mari kita jaga sholat kita. Jangan lebih sholat 5 waktu berjamaah. Karena amalan yang paling disukai oleh Allah adalah as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat waktu. Ini sudah ada waktu masih entar dulu ini asli saya main game nih. Dan itu harus kita lakukan berjamaah. Karena amalan yang paling disenangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita akan dapat sholat berjamaah. Amin. Yang paling terakhir, dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini maka dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Kehendak Allah. Jadi kalau manusia punya kehendak, Allah punya kehendak. Kalau sama kehendak Allah dengan kehendak kita, maka jadi. Tetapi kalau tidak, ya tidak akan jadi. Amin. Kemudian yang kedua, dari peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa yang terjadi di alam semesta ini terjadi karena 2 proses. Yang pertama, apa yang disebut dengan proses kausal, sebab akibat. Sebab akibat. Contoh kecil, kalau kita lihat anak kecil, kita akan berpikir, oh ini anak ini pasti ada bapaknya, pasti ada ibu. Ada bapak, ada ibu, maka lahirkan anak. Betul. Ya kan? Ya. Tetapi kalau Allah mau tanpa harus ada bapak. Contoh Nabi Adam tak ada ibu, tak ada bapak. Allah mau jadi. Nabi Isa bapak tak ada, ibu ada. Allah mau jadi. Cuma sekarang banyak yang perempuan yang tak mau kalah dengan Siti Maryam.
Aminnya bapak ayah ada jadi aja. Amin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mendapat berkah. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Zuhairi SPDI. Rumah lagi. Lagi saya ingin berdoa rokok di jantung kan. Enak toh. Kalau saya buah, ada temo, terus ngomong itu ya. Nah seperti itu. Itu saya mengingatkan diri saya pribadi seperti itu. Mungkin itu saja. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu kita tutup dengan doa. Ini doa dulu. Potong tumpeng habis hitungannya lah. Hitungannya.